Dikisahkan pada suatu hari yang dingin, yang tentunya bukan di padang pasir, sebuah kereta membawa penjahat yang berasal dari bangsa orc ke sebuah penjara super ketat bernama Revel's End, di mana semua orang-orang terjahat, terkejam, dan terlicik ditempatkan. Setelah melewati beberapa sel, akhirnya si orc ini mendapatkan selnya dengan dua calon teman yang sepertinya segan asalkan si orc ini sopan. Namun belum apa-apa, nafsu bejat sudah mulai mencuat. Meskipun telah diperingatkan, orc masih tetap nekat menggoda teman satu selnya yang adalah seorang wanita. Sampai akhirnya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, pastikan kalau berdoa itu yang baik-baik, terutama jika mendoakan orang lain, karena biasanya itu juga akan berdampak kepada si pendoanya. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang menarik, yang mana kali ini berjudul Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves, sebuah film yang rilis di tahun lalu, disutradarai oleh John Francis Daley dan Jonathan Goldstein, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya saya yakin kalian kenal atau minimal pernah melihatnya di layar kaca. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan itu kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Keesokan harinya, dua teman satu selnya orc yang ternyata adalah jagoan kita menghadiri sidang untuk dipertimbangkan tentang pengampunan. Hal ini sebenarnya sudah direncanakan dengan matang. Salah satu dari jagoan kita, yaitu Ejin atau Ed, menjelaskan bahwa mereka harus menunggu satu kanselir lagi bernama Jarnatan, tapi karena si Jarnatan terjebak badai, maka kanselir-kanselir lain memaksa Ed untuk segera memulai. Sementara Ed menjelaskan, rekannya Holga hanya duduk dan menikmati kentang. Tidak ada yang boleh mengganggu ketika sedang menikmati makanan favoritnya tersebut. Penjelasan Ed dimulai dengan suatu kisah tentang masa lalu. Jadi, bertahun-tahun sebelumnya, Ed sebenarnya adalah anggota faksi Harpers, suatu kesatuan mata-mata yang berjuang melawan kejahatan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Pekerjaannya adalah mulai dari memata-matai tentara bayaran, menggagalkan pencurian, sampai dengan meringkus salah satu anggota kelompok penjahat Red Wizard atau penyihir merah dari Tayan dan membawanya ke pengadilan. Selesai bekerja, Ed pulang ke rumah yang sangat sederhana, ditemani sang istri yaitu Zia bersama putri mereka yang masih bayi bernama Kira. Zia sama sekali tidak keberatan hidup sederhana, yang penting pekerjaan sang suami halal. Bahkan bisa dibilang mulia karena membantu membuat dunia menjadi lebih baik. Pada suatu malam, ketika baru saja selesai bertugas, Ed melihat kelompok Red Wizard yang sedang berada di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Merasa khawatir, pria itu pun segera bergegas pulang, namun sangat mengejutkan. Zia ditemukan dalam keadaan sekarat dan di saat terakhir ia menunjuk ke arah lemari, yang mana ternyata di sanalah wanita itu menyembunyikan Kira. Inilah yang menjadi awal mula dari runtuhnya sumpah Ed terhadap profesinya sebagai Harper. Dalam kondisi yang kacau balau itu, ia mau tidak mau harus menjadi single parent, membesarkan Kira sendirian, bahkan sambil mabuk-mabukan. Sampai pada suatu hari, ia bertemu dengan Holga, seorang wanita barbar yang diasingkan oleh sukunya karena jatuh cinta kepada orang asing. Meskipun terlihat garang, tapi sebenarnya Holga penuh kasih sayang. Dia secara sukarela membantu Ed membesarkan Kira dan tidak ada hubungan apapun di antara mereka selain rekan yang saling menghormati. Sebenarnya dua sekawan itu berniat untuk menjadi orang baik dengan hidup jujur, tapi karena bertahan hidup menjadi semakin sulit, Ed dan Holga pun memutuskan untuk menggeluti profesi baru sebagai pencuri profesional. Ya, mereka memulai dengan mencopet, merampok toko perhiasan, sampai dengan mencuri benda-benda keramat yang salah satunya dihadiahkan kepada Kira untuk melindungi diri. Tapi seiring berjalannya waktu, niat awal itu pun berubah. Kalung keramat yang
yang mampu membuat penggunanya menjadi tak terlihat itu digunakan untuk membantu orang tuanya dalam mencuri. Dan selain itu, mereka juga menambah dua anggota baru, yaitu Simon si penyihir amatiran dan juga Forge si penipu ulung. Mereka terus melakukan kejahatan, tapi meskipun demikian, ada aturan utama yang tetap dipegang, yaitu mereka tidak akan menyakiti siapapun dan hanya mencuri dari orang-orang kaya. Semua berubah ketika mereka bertemu dengan seorang penyihir bernama Sofina yang meminta bantuan untuk mencuri di Corinth Keep, benteng milik Harpers yang penuh dengan benda-benda berharga. Sebenarnya Ed menolak, namun Forge meyakinkan bahwa di sana ada suatu benda keramat penting, yaitu Tablet of Reawakening, yang mana sesuai namanya, benda atau di sini mereka menyebutnya tablet dapat menghidupkan Zia, yang mana tentu saja hal itu sangat diinginkan oleh Ed. Karena benteng ini lebih berbahaya dari tempat yang pernah menjadi target operasi, Ed meminta Kira untuk tetap berada di rumah. Meskipun sebenarnya Kira mencoba menahan sang ayah karena merasakan sesuatu yang janggal. Saat berada di Corinth Keep, keanehan mulai dirasakan. Dengan mudah kelompok Ed bisa menerobos masuk dan Sofina langsung mengambil benda yang mirip tanduk bercahaya, sedang Ed mengambil tablet tanpa menyadari itu memicu jebakan. Adegan tersebut sekaligus menyelesaikan kisah Ed yang membuatnya berakhir di penjara. Ed telah berperilaku baik selama ini, serta berjanji tidak akan mencuri lagi, sehingga berharap bisa mendapatkan ampunan. Tak lama berselang, Jarnatan yang dinantikan pun tiba, dan Ed beserta Holga segera menjalankan rencana, yang mana ternyata rencana untuk melarikan diri dari penjara, padahal sebenarnya para dewan merasa tersentuh dengan cerita Ed dan hendak membebaskan mereka. Kini duo itu telah bebas, lalu beberapa hari kemudian mereka sudah terlihat kembali ke desa. Namun tidak ada siapapun di rumah Ed, yang ada hanyalah sebuah gitar tua kesayangan. Saat berada di bar, Ed dan Holga menemukan selebaran yang memberitakan bahwa Lord of Neverwinter akan mengadakan acara. Alangkah terkejutnya mereka saat menyadari bahwa Lord yang dimaksud adalah teman lama, yaitu Forge. Setelah menempuh perjalanan panjang, tibalah duo itu di kota Neverwinter yang sedang dilanda kesibukan dalam rangka mempersiapkan suatu acara yang disebut High Sun Games. Saat berada di kastil, mereka akhirnya bertemu kembali dengan Kira yang secara mengejutkan lebih bahagia melihat Holga dibandingkan sang ayah. Setelah beberapa perbincangan, diketahuilah bahwa sebenarnya Kira kecewa terhadap Ed karena dengan egois meninggalkannya. Sesaat kemudian, mereka bertemu dengan Forge. Pria itu menjelaskan bahwa dia menggunakan kekayaan dari menjual benda-benda yang mereka curi di Corinth Keep untuk menjadi Lord, serta bekerja sama dengan Sofina yang kini menjadi penasehat tertinggi. Setelah sedikit perdebatan, diketahuilah bahwa Forge membohongi Kira dengan mengatakan Ed ditangkap karena telah mencuri Tablet of Reawakening, dan bahkan untuk memperburuk situasi, dia menunjukkan selebaran yang menampilkan Ed dan Holga sebenarnya melarikan diri dari penjara dan sekarang berstatus sebagai buronan. Forge secara terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan tablet dan bahkan tidak akan membiarkan Kira kembali kepada Ed. Tentu saja, hal ini membuat Ed dan Holga marah. Namun, keduanya kini ditangkap dan dibawa ke lorong untuk dieksekusi. Holga menyinggung tentang kapak yang digunakan sembari mempersiapkan ubin. Ed yang menyadari juga ikut membantu dengan kata-kata penuh tipu daya, dan setelah semuanya siap,
Sesaat kemudian, Forge menghampiri Kira yang sedang bersedih, mengatakan bahwa Ed dan Holga telah pergi setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Forge pun mencoba menghibur gadis itu dengan berjanji tidak akan meninggalkannya. Kembali kedua jagoan kita yang menyepakati rencana penyelamatan. Pertama-tama mereka harus merekrut anggota dan tentu saja Simon si penyihir amatiran menjadi pilihan utama. Ya, saat ditemui, pemuda itu sedang memperagakan beberapa trik konyol yang tidak berguna di hadapan para penduduk. Namun sesaat kemudian, diketahui bahwa itu hanyalah sebuah pengalihan. Yang sebenarnya dilakukan Simon adalah mencuri. Kedatangan Ed dan Holga membuatnya terkejut sehingga untungnya Holga telah siap untuk menangkap. Setelah berhasil meloloskan diri, Simon menyatakan setuju membantu. Tetapi menurut Simon, kemampuan sihirnya tidaklah cukup untuk menghentikan Sofina, apalagi untuk menyelinap ke dalam kastil. Oleh karena itu, mereka membutuhkan penyihir yang mampu berubah bentuk atau biasanya dikenal dengan druid. Untungnya Simon mengenal salah satu yang mana dulu pernah menolak ajakan kencan. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu tiba di hutan terdekat menyaksikan seorang druid yang akan dieksekusi. Namun, tiba-tiba dari kuda berubah menjadi monster owlbear atau beruang hantu, lalu kembali menjadi seorang gadis bernama Doric. Setelah kondisi benar-benar aman, Ed dan teman-teman menemui Doric di rumah elf. Pada momen ini diketahui bahwa Doric ditinggalkan oleh orang tuanya. Setelah mengetahui, Doric adalah ras tiefling, dan ini membuat Doric tidak bisa mempercayai manusia lagi. Namun, kebencian terhadap Forge yang telah menghancurkan hutan dan membunuh para druid membuat Doric menerima ajakan Ed untuk ikut bergabung. Sementara itu, di ruang pribadinya, terungkap bahwa Sofina sebenarnya adalah salah satu dari Red Wizard, dan saat ini dia sedang berkomunikasi dengan tuannya yang bernama Zashtem. Sofina diberi kepercayaan untuk mengemban tugas menyusun rencana utama, memanipulasi Forge untuk menyelenggarakan kembali pertandingan sadis Haisan Games. Dan kemudian, wanita itu bergabung bersama Forge dalam pertemuan dengan para lord lain untuk membicarakan tentang pertandingan, sembari menjelaskan tentang ruang penyimpanan untuk menempatkan harta yang mana dikunci dengan suatu segel kuno yang tidak bisa ditembus. Mendadak, Sofina merasakan keberadaan yang asing dan segera menunjuk serangga kecil. Setelah berhasil melarikan diri, Doric melaporkan kepada kelompoknya tentang Sofina dan segel di ruangan harta. Simon menjelaskan bahwa dirinya tidak mampu membuka segel semacam itu, kecuali mereka memiliki Helm of Disjunction yang kabarnya telah menghilang beberapa abad yang lalu. Saat hendak menyerah, Holga mengatakan bahwa leluhurnya pernah berperang melawan pengikut naga dalam perebutan helm tersebut, jadi mungkin saja mereka tahu. Sementara itu, Sofina menyewa assassin atau pembunuh bayaran untuk memburu Ed dan teman-teman. Ia juga memerintahkan kepada si assassin untuk menghabisi semua prajurit yang ada di sana sebagai hukuman karena telah gagal menangkap Doric.
Kembali ke kelompok Ed yang beberapa waktu kemudian singgah di rumah di mana dulu Holga pernah tinggal di sana bersama dengan suaminya, Marlamin. Kedatangan Holga adalah untuk mengambil beberapa barang termasuk tongkat yang Holga hadiahkan kepada suaminya dulu. Holga sempat merasa galau setelah mengetahui kini Marlamin telah bersama wanita barbar lain. Tapi untungnya Ed selalu ada untuk menemani serta menghibur sehingga Holga pun ceria kembali. Saat malam tiba, kelompok Ed sudah berada di suatu kuburan di mana para pejuang dalam perang Evermorse dimakamkan. Dengan sihir Simon, salah satu mayat pun dibangkitkan, tapi hanya bisa menjawab 5 pertanyaan sengaja ataupun tidak sengaja. Disinilah letak masalahnya. Ada mayat licik, ada mayat curhat, dan ada pula mayat pelupa. Yang mana ini memaksa kelompok Ed harus membangkitkan beberapa mayat, sampai akhirnya mengetahui bahwa Helm of Disjunction diambil oleh Zeng yang berasal dari Tai, kampung halaman Red Wizard. Ed mengusulkan untuk mencari cara lain karena pembunuhan Zia membuatnya tidak bisa mempercayai orang-orang Tai. Tetapi rekan-rekan yang lain berpikir sebaliknya karena sering mendengar cerita-cerita tentang Zeng, seorang yang berjiwa kesatria dan sangat bijaksana sehingga mereka pun meyakinkan Ed untuk melanjutkan rencana. Beberapa hari kemudian, Ed dan teman-teman tiba di Tai dan menyaksikan bagaimana Zeng menyelamatkan anak dari seorang penduduk yang nyaris ditelan oleh ikan ganas. Segera Ed dan teman-teman menghampiri menceritakan tentang Sofina, yang mana itu membuat Zeng menjelaskan tentang sejarah Red Wizard, terutama Zastem yang menggunakan tanduk keramat untuk melakukan kudeta busuk. Dia melepaskan mantra yang mampu mengkonsumsi jiwa penduduk dan mengubah mereka menjadi mayat hidup yang hanya tunduk kepada Zesh. Pasukan mayat hidup itu berhasil menaklukkan Tai, tapi tidak mampu melewati perbatasan. Oleh karena itu, Zeng curiga Sofina melakukan hal yang sama untuk memperluas wilayah kekuasaan Zesh. Zeng meminjamkan helm kepada Ed untuk menggagalkan rencana Sofina dan menyelamatkan Kira, tapi tidak akan membiarkan segala bentuk kejahatan termasuk pencurian. Oleh karena itu, Ed diminta bersumpah untuk membagikan seluruh harta Forge kepada penduduk Neverwinter serta memegang kembali buku sumpah Harper. Selanjutnya, kelompok itu melakukan perjalanan ke Balls of the Underdark, di mana helm itu disembunyikan. Saat melewati hutan, Zeng bercerita tentang bagaimana ia menyaksikan sihir terlarang Zesh dan bagaimana itu mempengaruhi orang-orang baik menjadi budak kejahatan. Itulah mengapa ia menjauh dari ajaran-ajaran Red Wizard dan menggunakan kemampuannya di jalan kebaikan yang ia yakini. Sementara Assassin secara diam-diam mengikuti, kelompok Ed menuruni sebuah lubang sesuai dengan arahan Zeng untuk mencapai wilayah Underdark. Terlihat sekelompok makhluk pemakan otak yang disebut Rohnon berada di sekitar. Menurut penjelasan Zeng, makhluk itu akan memakan otak makhluk-makhluk cerdas lalu menempati tubuhnya. Namun, tak satu pun dari kelompok Ed yang menjadi target, sehingga membuatnya cukup tersinggung. Selanjutnya, ketika mencapai jembatan, Zeng menjelaskan bahwa jembatan yang bernama Dwarfish itu dipenuhi jebakan. Saat menjelaskan cara menghindarinya, tiba-tiba satu-satunya solusi kini adalah menggunakan tali untuk menyeberang. Namun ketika Holga mengeluarkan tongkat Merlamin, Simon menyadari bahwa tongkat itu adalah Hither-Tither yang dapat membuka portal sejauh 450 meter. Dengan itu, Ed dan teman-teman pun dapat menyeberangi jurang dan mencapai suatu altar tempat di mana helm disimpan. Di saat yang sama, sangat mengejutkan, ternyata para assassin telah tiba dan segera mereka pun mulai menyerang, yang mana memaksa Zeng untuk turun tangan.
Dengan kemampuan bertarung yang luar biasa itu, tak sulit bagi Zheng untuk mengalahkan para asasin. Hanya saja, Zheng mengatakan bahwa orang mati tidak akan bisa dibunuh, yang mana menyiratkan bahwa asasin dan para cecungu sebenarnya adalah mayat hidup. Segera semuanya melarikan diri mengikuti Zheng. Sayangnya di hadapan mereka ada sesuatu yang besar dan menyeramkan, yang mana ternyata itu adalah berkat kerjasama yang epik, kelompok Ed beserta Zheng berhasil lolos dari naga gendut yang kelaparan. Saat mencapai pantai, Zheng mengucapkan selamat jalan kepada Ed dan rekan-rekan. Sebenarnya, Zheng mencoba memberi nasihat tentang keyakinan, namun segera ditolak. Menurut Ed, Zheng bukanlah pemberi nasihat yang enak didengar karena terlalu benar. Tak lama kemudian, Simon mencoba menyelaraskan helm dan sangat mengejutkan. Tiba-tiba saja dia seperti masuk ke dunia lain, lalu dihampiri oleh leluhurnya. Simon dijelaskan bahwa hanya orang-orang yang pantas saja bisa mengenakan helm tersebut. Sedangkan Simon tak ingin menyerah. Simon pun mencoba lagi dan lagi, tapi hasilnya selalu gagal, sehingga membuat semangat tim mulai turun. Pertengkaran terjadi, yang mana membuat Simon dan Doric ingin pergi, sedangkan Ed tetap tinggal karena mengakui bahwa semua yang terjadi berawal dari kesalahannya yang tidak ikhlas saat menjadi Harper, sehingga secara diam-diam mengambil emas milik Red Wizard tanpa menyadari bahwa para penyihir jahat itu telah memasang pelacak pada benda-benda berharga mereka dan akhirnya mendatangi rumah Ed untuk membalas dendam. Dosa itu membuat Ed gagal dan menjadi alasannya untuk terus maju. Pengakuan ini membuat semua anggota tersentuh sehingga kembali berdiskusi, yang mana akhirnya Holga menjelaskan rencana briliannya, yaitu menggunakan tongkat keramat sebagai ganti helm untuk menyelinap ke dalam kastil. Pertama-tama mereka membeli lukisan berbingkai, kemudian memasukkannya ke dalam kereta harta Forge yang melintas pada waktu-waktu tertentu. Nantinya di balik kanvas lukisan tersebut, Simon akan meletakkan mantra portal untuk mereka menyelinap masuk. Beberapa waktu kemudian, kelompok Ed kembali ke Neverwinter yang sedang ramai-ramainya karena sebentar lagi High Sun Games akan segera dimulai, yang mana pesertanya terdiri dari 5 kelompok dan masing-masing kelompok itu akan melewati berbagai macam rintangan berbahaya. Forge memberikan pidato pada upacara pembukaan dan mengajak semua penduduk untuk datang menonton, karena di akhir pertunjukan hadiah-hadiah akan dibagikan dan bahkan ada hadiah door prize-nya juga, loh. Adegan beralih menampilkan para penjaga memindahkan harta-harta berharga yang baru saja tiba, termasuk lukisan kelompok Ed tanpa sedikit pun merasa curiga. Sayangnya, lukisan itu tiba-tiba jatuh dalam keadaan terbalik, sehingga portal jadi tidak bisa dibuka dan mau tidak mau, Ed dan rekan-rekan harus melakukan rencana C, atau lebih tepatnya rencana A yang telah dimodifikasi. Sementara Doric mencoba membuat lubang yang bisa dilewati cacing, Ed menyemangati dan memberikan tekanan kepada Simon karena biasanya Simon akan berhasil jika berada di bawah tekanan. Rencana pun mulai dijalankan. Pertama-tama Simon membuat ilusi Ed yang bermain gitar untuk mengalihkan perhatian, lalu secara diam-diam menyelinap masuk dari belakang. Sialnya, kaki Simon malah tersangkut di lubang dan para penjaga pun segera mengetahui, sehingga Holga memutuskan untuk menahan para penjaga agar Ed dan Simon bisa melanjutkan rencana.
Setibanya di dalam, Simon berhasil mencapai pintu ruangan harta. Kini saatnya mengenakan helm. Sama seperti sebelumnya, sang leluhur datang untuk menghina Simon. Tapi kali ini pemuda itu tidak tinggal diam, bahkan sampai-sampai melancarkan sebuah pukulan. Dan akhirnya terungkap bahwa leluhur itu adalah Simon sendiri, atau lebih tepatnya perwujudan dari rasa tidak percaya diri Simon. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, Simon dan Holga segera masuk ke tempat penyimpanan. Namun sangat mengejutkan, ternyata tempat itu kosong. Sementara itu, Dorik yang akhirnya berhasil membuat lubang segera menyusup. Harta Forge memang berhasil ditemukan, tapi lokasinya berbeda, yaitu di bawah arena. Dia melihat sekelompok penjaga memindahkan harta itu ke perahu untuk dibawa pergi, yang mana sekaligus terungkap pula rencana Forge yang ingin melarikan diri bersama harta dan uang taruhan. Sangat disayangkan, seorang penjaga menumbangkan Dorik dan menangkapnya. Situasi yang serupa juga dialami oleh Simon dan Holga. Tentakel-tentakel mendadak muncul untuk menangkap mereka, sedangkan Ed pada awalnya berpikir telah bertemu kembali dengan Kira. Dia meminta maaf dan mengakui segalanya, serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Namun tiba-tiba tentakel menangkap dan ternyata yang ada di hadapan adalah Sofina yang menyamar sebagai Kira. Saat Forge datang dan berniat untuk mengeksekusi, Ed memohon agar membiarkan dirinya ikut dalam kompetisi karena ingin mati dengan lebih terhormat. Forge dan Sofina menyetujui dengan senang hati, lalu beberapa waktu kemudian kelompok Ed pun mendapati diri telah berada di arena. Pada momen ini diketahui semua peserta harus menggunakan kemampuan fisik dan oleh karena itu, para penyihir yang ikut dalam permainan akan mengenakan gelang cantik yang mana itu akan menahan kemampuan sihir mereka. Dorik menemukan sebilah pedang saat membuka peti, yang mana hal ini membuat Holga berinisiatif untuk melakukan hal yang sama. Namun sangat mengejutkan, ternyata peti yang dibukanya adalah monster. Sementara itu, Forge bersiap-siap untuk melarikan diri dengan perahunya bersama Kira dan meninggalkan Sofina dengan rencana-rencana gila yang masih rahasia. Kembali ke labirin, Dorik terjebak di dalam gel berbentuk kubus yang sangat menempel. Kali ini giliran Holga yang menyelamatkan gadis itu dengan membantunya keluar, dan untungnya gelang penahan sihir tertinggal di dalam kubus. Ed sendiri kini dalam keadaan terpojok karena dikepung oleh dua monster macan yang menyeramkan. Di saat terakhir, terungkap bahwa salah satu dari monster itu adalah ilusi. Dan di saat yang bersamaan, rekan-rekan datang membantu, lalu mereka segera melarikan diri keluar dari labirin dan menemukan semacam sangkar atau kandang di mana peserta lain telah bersiap di sana untuk dibawa ke tantangan selanjutnya. Tapi bukan itu tujuan Ed sebenarnya, melainkan melarikan diri dari arena untuk menyelamatkan Kira. Hal ini memberikan ide kepada Dorik, yaitu mengajak semuanya melompat ke dalam kubus, dan setelah tantangan pertama berakhir, kubus itu pun ditarik keluar dari arena. Dorik berubah menjadi ular agar bisa membebaskan diri dan membantu rekan-rekannya. Mereka kemudian berlari melewati terowongan dan akhirnya menemukan beberapa peralatan dan senjata, serta beberapa kunci untuk melepaskan gelang Simon. Setelah melanjutkan, tibalah kelompok itu di dermaga. Mereka menghajar para penjaga dan menemukan perahu berisi harta, serta Tablet of Reawakening. Lalu tak lama berselang, Forge muncul bersama Kira. Pada momen ini, Ed menunjukkan tablet dan akan membuktikan jika memang itu bisa membuat Kira percaya. Ketika gadis itu mulai sadar, tiba-tiba saja Forge mengancam akan menghabisi Kira jika Ed tidak mengembalikan hartanya. Melihat sebuah peluang, Holga pun melempar kentang, yang mana menjadi sebuah awal dari penyelamatan kilat.
Sementara itu ditampilkan Sofina yang mulai menjalankan rencana gila dengan menggunakan tanduk keramat. Ya, selama ini dia meyakinkan Forge untuk mengadakan suatu acara besar demi mengundang semua orang datang, bahkan menawarkan hadiah, sehingga Sofina bisa mengubah mereka menjadi pasukan mayat hidup yang baru. Pemandangan mengerikan itu disaksikan oleh kelompok Ed terikat dalam sumpah, membuat Ed memutuskan untuk kembali demi menyelamatkan orang-orang tak berdosa. Keputusan tersebut disetujui oleh seluruh anggota tim. Simon kembali membuka portal yang kali ini dalam ruang harta di kapal, lalu menghubungkannya dengan balon udara. Hal ini menyebabkan seluruh harta jarahan, taruhan judi, dan harta gonogini berjatuhan, yang mana membuat para penonton pun pergi mengejarnya dan meninggalkan arena. Ed lagi-lagi terpaksa harus meninggalkan Kira dan meminta gadis itu berlindung selagi dirinya dan kelompok akan menghadapi Sofina. Pada momen ini, Sofina yang benar-benar marah mengeluarkan semua kemampuannya yang luar biasa dan bahkan menghidupkan patung naga untuk menghabisi kelompok Ed. Ed nyaris saja menjadi santapan patung jika Doric tidak melepaskan tembakan yang mengenai Sofina dan membuat fokusnya terganggu. Saat bangkit, Sofina menggunakan gelembung raksasa untuk menyingkirkan Ed dan Holga, lalu dengan tangan magis menghempaskan Doric, sehingga kini yang tersisa hanyalah Simon yang akan menjadi lawan duelnya. Tentu saja Simon tak mampu menghadapi penyihir itu seorang diri, sehingga kelompok pun bersatu kembali melancarkan serangan bertubi-tubi sampai-sampai memaksa Sofina mengeluarkan sihir penghenti. Sofina begitu bangga akan kemenangannya, sampai-sampai tidak sadar Kira yang tak terlihat telah memasang gelang penghalau sihir di pergelangan tangan. Kemudian Doric pun berubah menjadi Olbert dan segera menghajar Sofina dengan brutal. Sementara yang lain merayakan, Holga terduduk lemas dan diketahui bahwa wanita barbar itu mengalami nasib yang sama dengan Zia, yaitu terkena semacam kunai beracun milik Red Wizard yang tidak ada obatnya. Kematian Holga membuat Kira sangat bersedih dan demi kebahagiaan putrinya, Ed pun menggunakan tablet untuk membangkitkan Holga. Semua pun kembali merayakan keberhasilan, sementara itu Forge yang ternyata masih bertahan berusaha melarikan diri dengan salah satu benda yang berhasil dia selamatkan, yaitu piala. Namun tak lama kemudian, pria itu ditemukan oleh Zeng. Takluknya Sofina membuat semua efek mantra sihirnya lenyap, termasuk mantra yang membuat Lord Neverember sekarat. Atas tindakan kepahlawanan, Ed dan teman-teman mendapatkan penghargaan dari penguasa Neverwinter sebenarnya. Selain itu, Lord Neverember juga menandatangani kesepakatan dengan para elf untuk hidup berdampingan dalam damai. Sedangkan Forge sendiri dipenjara di Revel's End atas tuduhan mencuri dan meracuni Lord Neverember. Kini dia sedang mengatur kata-kata untuk membuat permohonan agar diampuni, yang ternyata menjalankan rencana untuk menjebak Kanselir Jarnathan, namun sayangnya rencana tersebut gagal. Film pun ditutup dengan menampilkan kelompok Ed yang menikmati pemandangan kembang api sembari mengatur rencana selanjutnya. Apakah mereka akan kembali mencuri atau mungkin melakukan petualangan yang lebih seru lagi? Dan tamat.
Ya, akhir yang indah dengan kemenangan kelompok jagoan kita, tanpa harus ada yang gugur, dan sepertinya terbuka untuk petualangan lanjutan. Buat yang belum tahu, film ini diadaptasi dari permainan RPG yang sangat populer dengan nama yang sama. Dan buat yang sudah tahu, mendingan pura-pura nggak tahu aja, biar penjelasan saya ada manfaatnya. Oke, seperti yang kita tahu, tujuan awal dari Ed adalah menggunakan tablet untuk menghidupkan sang istri, Zia. Karena Ed merasa berdosa atas kematian Zia selama bertahun-tahun. Ed bahkan kehilangan waktu 2 tahun untuk bersama putrinya karena memburu tablet dan juga sempat dipenjara, yang mana menurutnya itu akan sepadan jika berhasil menghidupkan Zia kembali. Tapi di akhir cerita, Ed malah memutuskan sesuatu yang berbeda. Saya pikir meskipun Kira akan selalu mencintai sang ibu, Holga adalah orang yang sebenarnya membesarkan Kira dan menjadi sosok ibu bagi Kira hampir di sepanjang hidupnya. Jadi menghidupkan Holga kembali adalah pilihan yang paling tepat bagi Ed dan juga Kira. Selain itu, Holga juga telah banyak berkorban untuk membantu Ed, mulai dari membesarkan Kira sampai dengan mencuri tablet. Jadi ya, membangkitkan wanita barbar itu mungkin bisa menjadi suatu penghargaan besar atas kesetiaannya selama ini. Pada akhirnya ini merupakan tindakan yang baik dan membuktikan bahwa Ed menggunakan tablet untuk alasan yang benar daripada mencoba mengatasi rasa bersalahnya. Terlalu lama sudah Zia meninggal dunia sehingga Kira sudah bisa menerima kepergian sang ibu. Dan selain itu, Zeng juga sempat berpesan orang yang meninggal dunia itu tidak benar-benar mati, tapi memulai kehidupan yang baru dan lebih damai di dunia lain. Sehingga sebaiknya tidak perlu dihidupkan lagi. Mungkin saja ini salah satu alasan yang membuat Ed sadar secara kasarnya Zia sudah hidup damai di alam lain selama bertahun-tahun. Masa tega dipanggil lagi ke dunia fana, sedangkan Holga kan baru saja sesaat. Ya, jika kalian memperhatikan dengan seksama, ada capung biru yang beberapa kali muncul dan hanya Ed yang menyadari kemunculannya. Pertama-tama muncul saat pemakaman Zia, kemudian Ed terus melihatnya dalam momen-momen penting selama petualangan, memberikan kesan bahwa ini berkaitan erat dengan perasaan dan pikiran Ed. Capung itu juga muncul dalam kilas balik ketika Ed mengingat masa-masa bahagia bersama Zia. Saat itu Zia mengatakan bahwa beberapa hal perlu dilepaskan, memberikan petunjuk bahwa Ed masih terjebak dalam masa lalu dan kesedihan akan kehilangan Zia. Lalu ketika Holga meninggal, Ed kembali melihat capung itu. Kehadirannya semacam menjadi tanda bahwa Ed harus melepaskan Zia dan mulai melangkah maju tanpa dibebani oleh dosa di masa lalu. Dengan melihat capung pada akhir petualangan, Ed pun akhirnya menyadari bahwa dia harus membiarkan Zia pergi dan memutuskan untuk menghidupkan Holga. Ini menunjukkan perubahan emosional dan kebijaksanaan karakter utama dalam menghadapi kehidupan yang baru. Untuk Forge, saya tidak melihat ancaman apapun dari pria ini, selain kelicikan dan menahan Kira. Selain itu, dia juga menjadi berani dan berasa punya power karena kekayaan. Dan di akhir film, kita sama-sama melihat Forge sudah jatuh miskin, bahkan di penjara, plus gagal melarikan diri. Jadi saya pikir, kemungkinan besar dia tidak akan kembali. Tapi beda halnya dengan Red Wizard. Meskipun Ed dan teman-teman berhasil mengalahkan Sofina dalam pertempuran, namun akhir dari film ini mengisyaratkan bahwa masih ada sesuatu yang jahat dan lebih kuat di baliknya. Seperti yang kita tahu, di atas Sofina ada penjahat kuat, Gestem, yang selalu mengawasi rencana menciptakan pasukan iblis. Para jagoan kita mungkin telah mengalahkan Sofina, tetapi Gestem masih bergerak secara diam-diam dan mungkin saja disiapkan sebagai musuh yang jauh lebih tangguh pada petualangan berikutnya. Meskipun pihak produksi masih belum mengkonfirmasi sequel ini akan terrealisasi.
Seperti yang diisyaratkan oleh judul, salah satu tema penting dalam film ini adalah kehormatan dalam para penjahat. Para jagoan adalah pencuri yang mencuri dari orang kaya atau lord, tetapi mereka memutuskan untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada rakyat, menjadikan mereka seperti kelompok Robin Hood pada akhirnya. Film ini juga memberi peringatan terhadap keserakahan dan egoisme. Forge mendapat hukuman penjara akibat keserakahannya yang menyita dan mencuri harta rakyat, serta para bangsawan lain. Sementara kelompok pencuri mendapatkan penghargaan dan mungkin juga sedikit imbalan atas pengorbanan mereka demi menyelamatkan penduduk Neverwinter. Pelajaran yang bisa diambil dalam film ini bahwa musuh terbesar setiap orang adalah diri mereka sendiri. Ed adalah orang yang menjadi penghalang antara dirinya dan kebahagiaan bersama Kira, serta menjadi penghalang untuk melangkah maju. Ini juga berlaku untuk Simon. Dia adalah satu-satunya orang yang menjadi penghalang bagi dirinya sendiri untuk menjadi seorang penyihir hebat. Tekanan dari nama besar keluarga yang merupakan keturunan penyihir tersohor menimbulkan keraguan, sehingga membuatnya selalu gagal dan menjadi tidak percaya diri. Dan ketika keyakinan pada diri sendiri itu muncul, maka hal-hal baik pun juga datang. Inilah yang menyebabkan Simon bisa mengenakan helm keramat. Tapi persahabatan juga sangat penting untuk mencapai kesuksesan, karena tanpa dukungan dari orang-orang terdekat, tentu saja sulit bagi kita untuk menyadari kekurangan yang kita miliki. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!